sama Bali. Ya betul Pak. Tapi Palu itu saya suka makan kaledonya Pak. Di Bumi Bahari itu kaledo masih ada itu Pak. Tapi nanti kolesterol naik juga nih kolesterolnya. Hati-hati kolesterol. Apa itu kaledo? Itu Sama kaki soto Pak, kaki sapi Pak itu. Waduh. Kaki sapi. Kaledo tuh sejenis ikil tuh Jadi kaki. Pak Yusef kayaknya tertarik ini dengan kaledo. atau durian montongnya ini. Iya. Durian montongnya itu. Karena di Amerika pasti udah lama nggak makan durian ini. Baik, kita oke, kita akan mute all ya semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Ya, shalom, saudaraku yang terkasih. Mari kita datang ke rumah Tuhan, ke hadirat Tuhan, cari wajah Tuhan. Mari kita masuk dalam doa, mohon dengan kasih. Padan situ untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita menghadap hadirat Tuhan dengan merendahkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu lagi Tuhan, merendahkan hati kami, menaikkan syukur dan terima kasih atas anugerah rahmat Tuhan yang besar bagi kami. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita. Karena kami masih dalam keadaan baik, sehat, dan kuat. Terima kasih Bapa. Terima kasih semua ini karena anugerah kasih Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan, atas syukuran kami Tuhan, kami mencari Tuhan. Kami memuji-muji, menyembah di Kau ya Bapa. Karena itu yang kami lakukan Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berkati urapi kami Tuhan masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan melihat hati kami masing-masing. Tuhan mengatur kerinduan kami masing-masing ya Bapa. Tapi karena kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang memuliakan nama Tuhan. Itulah yang kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Lindungi semua perangkat yang digunakan, internet, bahkan lingkungan kami Tuhan. Kuasa-kuasa iblis selalu mengganggu kami Tuhan, untuk mengganggu ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu kami mohon kepadamu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja. Untuk itu kami berdoa di dalam nama Yesus, segala kuasa yang tidak baik untuk mengganggu ibadah kami di pagi hari ini, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biar Roh-Mu yang kudus turun atas kami masing-masing, sehingga kami fokus hanyalah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkatilah Tuhan Yepta Ministry ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu Pastor Yonas dalam pelayanan dan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuji-muji menyembah di Kau Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih Pak Dansito. Mari saudara, saya mengajak untuk memuji Tuhan. Ya, semuanya bersuara, kita memuji Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu.
waktu menanti, bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dengan segala kerinduan hati kita, mari katakan saudara, Tuhanku masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan-Mu, inilah kerinduan kami Tuhan, untuk tinggal di dalam-Mu, tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa,
dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Oh, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Rasakan kasih Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ingat terus kebaikan Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir
mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, rancangan-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Tidak ada satupun yang mengerti rencana-Mu Tuhan. Tapi kami percaya itu yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau mengasihi kami. Kami hidup karena kasih karunia-Mu. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Bapa, bukan karena kebaikan kami hidup, tapi Engkau yang mempunyai inisiatif untuk mengasihi anak-anak-Mu ini Tuhan. Kasih-Mu besar. Sungguh besar, sungguh besar. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau merendahkan di hadapan-Mu. Kami itu tidak bisa apa-apa tanpa juru selamat, yaitu Yesus. Ya, mengalir kasih-Mu Tuhan. Oh, mengalir, mengalir, mengalir. Oh Yesus. Haleluya. Ya lama syana mana-mana. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir
mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalirlah Tuhan, mengalir dari kasih tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sungguh besar kasih-Mu Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar darah-Mu Yesus
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar pengorbanan-Mu. Darah yang tercurah itu hanya untuk menebus dosa kami. Darah-Mu itu Tuhan, pengorbanan-Mu. Oh Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih Tuhan buat hidup yang Kau berikan bagi kami. Sungguh mulia, sungguh berharga. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar Tuhan. Oh, lebih dari segalanya. Oh, ya Allah, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami hidup karena Engkau. Dan tidak ada satu pun Tuhan punya pikiran yang jahat. Tidak ada satu pun Kau percaya Engkau memikirkan yang jelek bagi hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu, kami percaya, Kau memikirkan kami yang terbaik. Kami adalah anak-anak-Mu terbaik. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus penuhi kami. Mengalirlah penuhi kami. Ubahkan setiap hati kami, ubahkan pribadi kami, karakter kami, barui kami. Kami percaya firman-Mu itu berkuasa. Kami mau buka hati, kami mau selalu rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang bisa kami sombongkan. Semua ini karena Engkau, dari Engkau, dan untuk Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, berikan hikmat-Mu Bapa. Urapi kami semua. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa untuk hamba-Mu ini, kepada hamba-Mu untuk kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya buka Alkitab. Nah. Ya, saudara. Saat ini kita akan merenungkan kembali dari kisahnya orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Orang ini hidupnya benar, dia jujur, dia banyak hal yang baik dalam hidupnya. Dia adalah Ayub. Ya, kita belajar kembali. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Ayub? Ya, kemarin saya juga merenungkan kembali tentang kisah ini. Bagaimana seorang yang dianggap itu takut akan Tuhan, gimana orang yang sangat jujur, menjauhi segala kejahatan, dikatakan bahwa dia ini baik. Tetapi kenapa Ayub boleh menghadapi penderitaan? Kenapa? Orang yang justru takut akan Tuhan, yang hidupnya menjauhi segala kejahatan, dia ini mengalami penderitaan yang hebat. Ya, dikatakan ini gambaran dari penderitaan yang mengerikan. Itu kisah Ayub. Ya. Kita flashback sebentar ya, bahwa dikatakan di Ayub pasal 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow. Ya. Jadi Ayub ini adalah tokoh yang lebih tua dari Bapak Abraham. Ya, lebih duluan Ayub. Ya, baru keturun-turunnya nanti ada namanya Bapak Abraham. Ya. Nah, saudara, jadi Ayub ini ya, bahwa dia ini berarti belum ada namanya Alkitab waktu itu. Waktu zamannya Ayub ini. Nah, lalu apa yang menjadi standarnya? Saya berpikir, apa yang menjadi standar bahwa Ayub ini dikatakan orang yang saleh, orang yang jujur, ia takut akan Allah? Padahal waktu itu belum ada Alkitab. Standarnya apa? Beda kalau sudah ada Alkitab. Jelas orang benar itu ada standarnya, yaitu adalah Alkitab, firman Tuhan. Tetapi kalau zamannya Ayub, kan belum ada itu Bible. Lalu apa standarnya? Mungkin Ayub itu merasa lebih baik dari orang-orang yang ada di zamannya waktu itu. Ya. Mungkin Ayub memang lebih jujur dari orang-orang. Dia menganggap
dia menganggap bahwa dia ini saleh, dia ini jujur, ya. Nah, saudara, kalau kebenaran ini itu standarnya adalah jelas kita firman Tuhan. Jadi waktu itu yang dikatakan saleh, jujur, takut akan Tuhan itu standarnya nggak jelas. Ya, itu saya katakan tadi, mungkin dia hidupnya berbeda dengan orang sekitarnya, mungkin lebih baik dari orang sekitarnya. Ya mungkin dia mengenal Allah. Nah, cuman pertanyaan bagaimana Ayub bisa mengenal Allah? Ya, kita belajar bersama nih. Bagaimana cara Ayub mengenal Allah? Ya mungkin dia mengenal Allah karena ada keturunan dari atas-atasnya, leluhurnya, untuk pengenalan Allah. Beda dengan kita sekarang, ya. Lebih banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mengenal Allah. Jadi Ayub, ya, selalu menguduskan, dikatakan di sini, anak-anaknya. Kenapa? Mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk terus apa, saudara, selalu menguduskan anak-anaknya terus. Mungkin anak-anaknya dia ini berbuat dosa. Jadi selain Ayub ini hidup takut akan Tuhan, saleh, jujur, menjauhi kejahatan, dan dia selalu gak pengen anak-anak ini takut berbuat dosa. Oleh sebab itu tiap kali anak-anaknya terus apa, saudara, dikuduskan. Kalau kita pikir ini, saudara, ya, kamera ini saya kok gak bisa fokus ya. Nah, kalau kita pikir nih, saudara, kurang apa sih Ayub ini? Mungkin zaman kehidupan orang-orang sekarang aja suruh kayak Ayub susah mungkin, ya. Siapa yang bisa seperti Ayub? Dia benar-benar takut akan Tuhan loh. Dia pribadi yang hidupnya ya takut, namanya dosa. Bahkan anak-anaknya pun selalu dikuduskan. Dia mau sangat, tapi inilah gambaran Ayub, saudara. Ya. Gambaran dari orang yang bersandar kepada apa, saudara? Kesalehannya. Ya. Kalau kita membaca dari kisah ini, apa sebenarnya ada di pikiran kita? Mungkin kita saya mencoba mengajak saudara semua untuk menjadi Ayub, coba. Ya. Bagaimana kita sudah berbuat hidup yang takut akan Tuhan. Kita sudah menjauhi segala kejahatan. Ya. Hidupnya ini luar biasa. Ya. Nah, Ayub memang saleh, tetapi belum mengerti benar siapa Tuhan. Ya. Dia hidupnya takut akan Tuhan. Dia saleh, dia jujur. Tetapi saya katakan Ayub belum mengerti benar-benar siapa Tuhan. Ya. Nah, ini kita ada kejadian waktu itu, Ayub 1 ayat 9 sampai 11. Ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segalanya yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya adalah dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, dunia ini juga dikuasai oleh iblis.
Dan Tuhan belum menghancurkan. Tapi Tuhan seperti ini ya mengizinkan. Ya, Ayub ya. Lalu ya iblis ini mengatakan bahwa karena apa sih Ayub ini? Dia berpikir, iblis mengatakan ya karena diberkatilah ini Ayub mau setia. Ya. Karena apa, saudara? Karena merasa ya karena hidupnya diberkati. Ayub ini mau hidup takut akan Tuhan. Dan sampai hari ini itulah, saudara, yang dilakukan iblis. Mana ada yang kasih itu benar-benar kasih tanpa syarat. Iblis gak percaya. Inilah yang merusak kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Pikiran kita akan dirusak oleh iblis. Bahwa kita mau melakukan itu kalau ada berkatnya. Kalau kita hidupnya diberkati Tuhan. Nah, kita tahu bahwa iblis adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Ya. Kita tahu bahwa iblis itu tidak punya kasih. Kita tahu bahwa iblis itu nggak percaya. Ya. Intinya yang dikatakan iblis itu orang itu mau setia karena diberkati. Ada beberapa yang mengajarkan bahwa Ayub itu dihukum oleh Tuhan karena kesalahan. Ya. Ayub itu dihukum sama Tuhan. Tapi saudara, saya merenung kembali bahwa Ayub itu bukan dihukum oleh Tuhan. Ya. Saya percaya, saya yakin Ayub itu bukan dihukum oleh Tuhan. Ya. Kita perhatikan baik-baik. Apakah kesalahan Ayub ini sepadan dengan yang dia alami? Kita tahu ya penderitaannya Ayub. Ya, bahwa anaknya hilang, ya anaknya mati, hartanya hilang, anaknya mati semua, bahkan istrinya meninggalkannya. Ya kan? Masalah ini bertubi-tubi. Tetapi apakah sepadan dengan apa yang dialami? Semua harta habis. Bahkan istrinya meninggalkannya. Jadi ada ajaran bahwa mengatakan kan Ayub suka memikirkan hal-hal yang negatif. Betul kan? Ayub selalu khawatir. Ayub selalu cemas dalam hidupnya. Ada yang mengajarkan seperti itu. Nah, saudara, ya, inilah saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu nggak menghukum Ayub. Ya, saudara, kita ini hidup ya, ini karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya, yakin bahwa Tuhan tuh gak menghukum Ayub. Tetapi rencana Tuhan tuh memang gak ngerti. Itu misterinya Allah. Ya. Sebenarnya ya tidak ada salah dalam diri Ayub. Ketika dalam penderitaannya Ayub, nggak ada satupun yang peduli. Ya. Karena Ayub hidup takut akan Tuhan. Ayub hidup saleh, jujur. Ya. Jadi kalau saya tangkap dari kitab Ayub ini adalah bukan karena Tuhan ini menghukum, tetapi perjalanan iman. Amin. Ya, kitab Ayub mengajarkan perjalanan iman, bagaimana orang mengenal dirinya sendiri. Yang sudah merasa baik dan mengenal pribadi Tuhan Yesus.
lewat peristiwa atau kejadian masalah yang dihadapi. Ya, jadi ini saudara, gambaran dari Ayub adalah perjalanan iman. Nah, banyak orang merasa dirinya sudah saleh. Banyak orang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Banyak orang kita merasa lebih jujur, lebih baik, hidup takut akan Tuhan. Banyak orang seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah engkau sudah mengenal Allahmu dengan benar? Kita nggak mengerti, saudara. Ya. Jadi kita mengenai kasih karunia ya ini di kitab Ayub ini. Semua itu karena kasih karunia. Ya. Ya, saudara. Sudahkah lewat masalah yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi ini, kita mengenal Tuhan? Ya. Saya percaya Tuhan boleh izinkan masalah terjadi, bahkan bertubi-tubi penderitaanmu. Itu adalah perjalanan supaya kita lebih mengenal Allah. Tuhan itu bukan menghukum kita. Amin. Karena saya percaya saudara dan saya adalah anak yang dikasihinya. Jadi banyak mengatakan bahwa kitab Ayub ini, ya Ayub kan dihukum. Saya enggak. Saya percaya ini bukan hukuman. Tetapi perjalanannya iman Ayub. Nah, hidup kekristenan ini kita, saudara, ini akan kita dibawa iman kita kepada level yang terus naik. Amin. Ya. Di saat kita menghadapi masalah yang besar, masalah apapun, masihkah kita berkata bahwa Yesus itu baik? Ketika kita diperhadapkan satu penyakit, satu keadaan yang krisis dengan keuangan atau hal apapun, masihkah kita berkata Tuhan Yesus baik? Ketika kita mengalami banyak kegagalan dalam hidup ini, masihkah kita berkata Tuhan Yesus baik? Atau saat hidup kita diberkati aja, baru kita mengatakan puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara, ini kita harus benar-benar mengerti sekarang ini. Belajar bukan seperti anak-anak lagi, tetapi dewasa rohani. Boleh seperti anak-anak. Sebab Tuhan katakan, kalau kau tidak menjadi anak-anak, kau akan tidak susah akan melihat kerajaan surga. Artinya merendahkan diri kita. Ya, inilah yang Tuhan suka. Seberapa dalam kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Bukankah banyak orang selalu kecewa dengan Tuhannya sendiri? Sudah seberapa banyak orang percaya anak ini kita ahli warisnya Tuhan, kita sudah kecewa dengan Tuhan. Seberapa banyak yang menjauhkan diri sama Tuhan. Halo, bertobat. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah kau memisahkan diri dengan Tuhan. Mari saudara, kita berpikir ini harus berubah pikiran kita ini. Mindset kita harus berubah bahwa kita tuh punya Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Saya tidak mengajarkan teori kemakmuran. Ya.
Kasih Tuhan itu adalah kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Kalau kasih Tuhan banyak persyaratan, habislah kita. Nggak ada sampai hari ini. Betul? Karena kasih Tuhan adalah kasih agape. Ya. Jadi jangan pernah merasa karena kebaikanmu, karena perbuatan baikmu, hidup kita ini selamat. No. Kita ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia Allah. Karena inisiatif Tuhan Yesus. Tuhan untuk mengasihi tanpa syarat, saudara. Coba bayangkan, kalau Tuhan itu banyak persyaratan. Kira-kira gimana? Susah. Tapi Tuhan itu kasihnya luar biasa. Ya. Nah, kita akan mengalami perjalanan iman kita, saudara. Saya bukan berkata kita akan diajar seperti Ayub. Tetapi Ayub ini adalah gambaran dari manusia. Dan kisah Ayub ini adalah kisah yang sangat nyata. Ya, kita belajar, saudara. Dikatakan di Ayub 1 ayat 12 tadi, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya adalah dalam kuasamu, dan janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Singkat ceritanya, Ayub ini habis semuanya, betul? Ya, dia kehilangan semuanya, termasuk istrinya meninggalkan. Singkat ceritanya di ayat yang ke-12 ini. Ya kan? Nah, kisah ini sangat misteri, saudara. Betul? Kan Ayub ini orang yang baik, jujur dan bla 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 bla. Tetapi kenapa habis semuanya seketika? Dia takut sama Tuhan, hidup dalam Tuhan. Apalagi orang yang tidak takut dalam Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan aja begini. Ya. Kita ini nggak ngerti, saudara. Kisah ini sangat misteri. Karena kita tidak tahu maksud Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu alasan Tuhan. Nah, Ayub, kita mungkin menggambarkan kita di posisi Ayub. Kita tahu nggak endingnya seperti apa? Nggak tahu kan? Nah, kita sebagai pembaca tahu endingnya bahwa Ayub adalah di akhir hidupnya ada menerima double portion. Ya, semuanya Tuhan kembalikan. Tapi sebagai Ayub, dia tidak tahu ending hidupnya bagaimana. Sama dengan kita, saudara. Apakah saudara tahu? Mungkin saudara mengalami masalah yang sekarang ini, sakit penyakitmu, mungkin masalah keluargamu, atau masalah apapun. Saudara tahu endingnya? Tidak tahu. Ini misterinya Tuhan. Ya, ini misterinya Tuhan. Gak ada satupun. Nah, Ayub mengalami peristiwa itu gak tahu endingnya. Ya. Apakah sakit Ayub membawa kematian? Apakah sakit penyakit penderitaan Ayub ini membawa kesempurnaan? Gak ada yang tahu waktu itu. Kita gak ada yang tahu. Apakah sakit penyakit ini mungkin yang orang-orang alami itu akan membawa kematian?
Tetapi satu hal saudara, di Ayub 37 ayat yang ke-23, ya ini perkataan temannya kepada Ayub. Wah, jadi teman-temannya Ayub ini kan suka menghujat, betul nggak? Suka menzolimi Ayub. Tetapi di samping itu ada perkataan temannya Ayub yang bilang sama Ayub, Yob, ya kan, di ayat 23 ini dari pasal yang ke-30, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kuasanya dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak akan menindasnya. Yob, Tuhanmu itu maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Saudara, kita gak bisa memahami Tuhan itu. Tetapi satu hal dikatakan temannya kepada Ayub yang suka menghujat. Dia mengatakan, Tuhanmu maha kuasa, besar kuasanya, dan dia adil dan kaya kebenaran. Ia tidak menindasnya. Jadi saudara, jelas bahwa Tuhan tidak akan pernah menindas saudara dan saya. Jadi kalau ada masalah, penyakit apapun, bla 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 dalam hidupmu, karena itulah perjalanan iman. Bukan karena Tuhan Yesus menindas hidup kita, tetapi karena Dia Allah yang maha kuasa. Tuhan punya otoritas penuh. Tuhan punya kehendak penuh. Dia Allah yang besar kuasanya dan adil, kaya kebenaran. Tidak ada satupun yang ditemukan kesalahan dari Tuhan. Dialah yang sempurna. Saudara nggak bakal ngerti. Saudara nggak bakal bisa paham. Saudara menghadapi masalah, saudara nggak akan paham apa rencana Tuhan. Tetapi pagi hari ini saya mau kita membuka pikiran kita, membuka hati kita, bahwa Tuhan tidak menindas hidup. Ini perjalanan iman. Nah, ini tinggal kita meresponnya, saudara. Makanya saya selalu mengajar bahwa cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, setia. Itu yang saya kembor-kemborkan. Kita harus mengerti, saudara, hidup ini. Kita harus mengerti siapa Allah kita. Memang sampai sepanjang hidup ini susah mengerti, saudara. Ya, tapi ini, saudara, temannya Ayub kan sering menghujat, seringnya menuding sama Ayub, ya kan? Teman kita, loh kamu kok menghadapi penderitaan gini toh Yub, ya kan? Masalah kok berat banget toh Yub. Kamu ini salah apa? Kamu ini dosa apa Yub? Seringkali kita juga kadang-kadang ini suka menghakimi orang. Kadang-kadang kita orang-orang percaya ini juga saling menghakimi, mengomong sesuatu yang gak baik, bukan untuk saling menguatkan. Emang kesalahan apa yang kamu lakukan
Seringkali banyak orang percaya ini menghujat, menghakimi orang. Tapi mari kita belajar juga pagi hari ini, saudara, bagaimana kita menjadi anak Allah. Jangan menghujat ke saudara, ke teman-teman kita. Karena belum tentu kita ini lebih kudus, lebih baik, lebih apa. Nah, Ayub ini merasa dirinya saleh, merasa dirinya hidupnya takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia merasa seperti itu. Nah, kita jangan merasa seperti itu, saudara. Ya, temannya ngujat. Emang salah apa kamu, Ayub? Dosa apa? Ya, Ayub mengatakan, ya aku nggak ada salah, nggak ada dosa kok. Aku kan ya udah hidup benar. Aku kan takut akan Tuhan. Ya nggak? Ini yang terjadi, saudara. Kehidupan kita sehari-hari. Nggak dipungkiri kita merasa, aku nggak ada salah. Aku sudah doa, aku sudah puasa, aku sudah beribadah seminggu 7 kali. Tapi mari saudara, Tuhan ingin melihat hati kita. Jangan kita gampang menghakimi orang. Jangan kita gampang menghujat orang seperti teman-teman Ayub ini. Tapi belajar saling menguatkan. Nah, saya berharap kita di grup Yefta ini menjadi satu, bukan untuk saling menghakimi, untuk bukan saling kau merasa hebat, lebih kudus, lebih suci, lebih apapun. No, jangan itu. Jaga, tapi saling menguatkan. Ini saya minta, saudara. Saya harap mari saudara kita belajar. Ini mungkin seri Ayub ini besok lagi ada ya. Saya akan lanjut ini. Ini sangat memberkati saudara. Ya, mengubah mindset kita ini. Ya. Kita belajar bersama di sini untuk kisah Ayub ini. Ya. Jadi Ayub juga merasa enggak bersalah. Bukan. Nah, Ayub mulai naik banding sama Tuhan. Ya kan? Dari awal hidupnya Ayub taat gak? Taat. Ya kan? Nah, juga hidup kita ini saudara. Ketaatan kita ini diukur mana? Apakah kalau ada masalah kita masih taat dengan Tuhan? Jujur aja. Ketika masalah datang menghantam dirimu, apakah engkau masih taat sama Tuhan? Ini penting, saudara. Kita belajar ini, ya. Saya lanjut besok ya. Jadi ini seri yang luar biasa ini. Saya akan mengupas kitab Ayub ini. Ya. Dan saya percaya saudara, nanti akan, ternyata kisah Ayub hidup kita itu seperti ini. Oh, ternyata Tuhan itu seperti ini. Ya, jadi saudara, saya akan lanjut besok. Saya harap saudara-saudara bisa mengikuti ya. Kita belajar bersama, kita merenungkan bersama dari kisah ini. Ya. Nah, kita sampai bahwa Ayub ini naik banding ya. Tolong ingatkan saya besok ya. Oh iya, saudara. Sudahkah kemarin 5M dijalankan? Ayo, siapa? Sudah berjalan, baca, menyanyi, ya kan, memuji Tuhan, menyembah, membaca kitab 2 pasal. Ayo, siapa udah ada? Oh, haleluya. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ini Tuhan, ku percaya. Dan belum terangkat, ku percaya juga Tuhan. Tuhan ada rencana baik ya. Terus saudara, ini kehidupan kita ini harus ya memuji Tuhan. Amin. Ya, dimanapun kita memuji Tuhan,
ya, membaca Alkitab, ya, memuji Tuhan, menyembah, ya kan? Kehidupan inilah harus kita lakukan. Amin. Ya, saya percaya Tuhan akan lakukan hal-hal besar dalam hidupmu ketika engkau setia, taat di dalam Tuhan. Amin. Ya, saya akan lanjut besok untuk kisah Ayub ini, kita belajar bersama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Bapak, kami mau belajar. Roh Kudus, kami perlu Kau hadir terus kami, pikiran kami. Kami mengerti Tuhan, kami lebih setia. Nah, kami percaya tidak ada satupun keinginan Tuhan menindas hidup kami, anak-anak-Mu. Tapi kami percaya Bapa, apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu sebagai perjalanan iman kami. Sakit penyakit, kegumulan dalam pekerjaan, keluarga kami, apapun Tuhan, biarlah kami semakin mengerti, mengenal Engkau lewat apapun yang kami alami ini. Di dalam nama Yesus, kami mengangkat kedua tangan kami. Jemaat Tuhan, terimalah kasih karunia Allah. Terimalah anugerah Allah, kasih Tuhan Yesus dalam hidupmu. Teruslah taat dan setia, jangan takut dengan apa yang kau alami. Karena Tuhan dia akan memimpin hidupmu dan pasti menyertai hidupmu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang lebih mengasihi Tuhan, setia dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik saudara, saya akan menunggu